Om Swastiastu. Sahabat belajar Hindu dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Yang Widi. Di video kali ini ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan membahas tentang pendidikan agama Hindu dan seputar agama Hindu sehingga kita paham tentang pendidikan agama Hindu tentunya. Nah, sahabat belajar Hindu dimanapun berada, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas suatu yang sangat ringan sekali yang ada kaitannya tentang pendidikan agama Hindu, yaitu seputar persembahyangan. Nah, di mana ketika persembahyangan biasanya Pinandita atau Serati selalu memberikan siratan tirta, kemudian diberikan kita bija, ya. Yang selesai persembahyangan kita biasanya tempatkan di bagian tubuh tertentu. Ada yang menempatkannya di antara kedua alis di sini atau yang disebut sebagai Ajna Cakra. Ada juga yang di telinga biasanya di sini sebagai anting. Kemudian ada yang di kiri kanan keningnya, ada di tenggorokan, kemudian ada juga di bagian-bagian lain. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting sekali kita bahas. Karena saya yakin tidak banyak yang tahu seputar tentang bija. Karena ini sangat penting, terdapat makna filosofi yang berdasarkan sastra-sastra Hindu dalam bija ini. Untuk itu, pada topik kali ini kita akan membahas tentang bija. Mari kita mulai. Dalam persembahyangan, selain nunas tirta, kita juga nunas bija atau mebija, bisa disebut sebagai mewija. Bija atau wija dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai gandaksata, yang berasal dari kata ganda dan aksata, yang arti biji padi-padian yang utuh serta berbau wangi. Bija atau bija biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci bersih dengan air cendana, biasanya kadangkala juga dicampur kunyit sehingga bijanya berwarna kuning, maka disebutlah sebagai bija kuning. Nah, makna bija atau wija ini merupakan lambang daripada Dewa Kumara, yaitu putra daripada Batara Siwa. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan Kumara adalah benih dari kesiwaan itu sendiri yang bersemayam di dalam diri setiap makhluk hidup, setiap orang. Mabija mengandung makna menumbuhkan benih kesiwaan dalam diri orang, sehingga disarankan agar dapat menggunakan beras galih, yaitu beras yang utuh, tidak patah atau aksata. Alasan ilmiahnya, beras yang pecah dan terpotong tentu tidak akan bisa tumbuh. Selanjutnya, tata cara penempatkan bija. Dalam menumbuh kembangkan benih kesiwaan tentu meletakkannya juga tidak sembarangan. Ibarat menumbuh kembangkan tanaman buah, kita tidak bisa menanamnya sembarangan, haruslah di tempat yang subur tentunya. Maka dari itu, menaruh bija di badan manusia ada aturannya, agar dapat menumbuh kembangkan sifat kedewataan atau sifat kesiwaan di dalam diri kita. Hendaknya bija diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat kedewataan. Dan titik-titik dalam tubuh tersebut ada 5 yang disebut sebagai dengan panca adisesa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di pusar, yaitu titik yang disebut sebagai Manipura Cakra. Yang kedua di ulu hati atau di Padma Hardaya. Kemudian yang ketiga di leher. Yang keempat di dalam mulut atau langit-langit. Yang kelima di antara dua alis yang sering disebut sebagai Ajna Cakra. Nah, pada umumnya dikarenakan ketika persembahyangan dalam sarana pakaian lengkap, tentu tidak semua titik tersebut dapat mudah diletakkan bija. Maka cukup difokuskan pada 3 titik, yaitu yang pertama pada Ajna Cakra, yaitu sedikit ke atas di antara dua alis. Nah, ini merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat mata ketiga atau Cudamani. Penempatan bija di sini diharapkan menumbuh kembangkan, memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, pada Wisuda Cakra.
yaitu di leher, di luar kerongkongan atau tenggorokan, sebagai simbol bahwasanya penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga yaitu di mulut, yang langsung ditelan dan jangan digigit atau dikunyah. Alasannya seperti tadi, kalau dikunyah beras itu akan patah dan pada akhirnya tidak tumbuh berkembang sifat kedewasaan dalam diri manusia. Sehingga simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup. Kenyataannya hingga sekarang dewasa ini masyarakat Hindu, selain pada titik-titik yang sudah dijelaskan tadi, ada juga yang meletakkan di tempat atau di titik-titik yang lain. Misalnya ditaruh di antara dua pelipis, sebelah luar alis kanan dan kiri. Ada juga yang menaruh pada pangkal telinga bagian luar sebagai anting. Nah, bisa dikatakan ini merupakan hal yang kurang tepat ketika menaruh bija selain pada 3 titik-titik yang telah disebutkan tadi. Karena titik-titik yang lain dalam tubuh kurang peka terhadap sifat kedewasaan dan Tuhan yang ada dalam diri manusia, sehingga cukup sulit untuk menumbuh kembangkan sikap atau sifat kedewasaan dalam diri. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya makna bija dari penggunaan bija dalam persembahyangan adalah untuk menumbuh kembangkan sifat kedewasaan, sifat kesiwaan, sifat Tuhan dalam diri. Seperti yang disebutkan dalam Upanishad bahwasanya Tuhan memenuhi alam semesta tanpa wujud tertentu, tidak berada di surga atau di dunia tertinggi, melainkan ada pada setiap ciptaannya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.